Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jamaah taruh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ungkapan yang pantas kita ucapkan sebagai seorang hamba atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai malam ini. Begitu banyak orang yang tidak sempat hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, yaitu Baitullah, rumahnya Allah, untuk membuktikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan nikmat, dan nikmat itu kita gunakan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hadir di tempat ini. Dan terlebih lagi Allah telah memberikan kesempatan kepada kita menyelesaikan puasa sampai hari yang ke-6. Jamaah sekalian, tentunya 6 hari telah lewat. Kita telah merasakan bagaimana nikmatnya berpuasa itu. Tapi yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang erat kaitannya dengan bulan Ramadan, seperti yang dibaca oleh imam kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Salah satu sebutan dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemarin telah saya sampaikan bahwa salah satu titik kemuliaan bulan Ramadan itu adalah karena diturunkannya Al-Quran di dalamnya, sehingga Ramadan itu punya sisi yang luar biasa, punya nilai yang luar biasa, punya kemuliaan. Apatah lagi kalau kita baca dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Salah satu yang kita kejar juga pada bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Diturunkannya, malam diturunkannya Al-Quran. Jamaah sekalian, yang saya ingin sampaikan bahwa ada sebuah surah yang sering kita baca, ya, dan menjadi pembukaan dari Al-Quran ketika kita akan membacanya. Apa itu? Adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, ya, adalah salah satu surah yang lengkap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung sempurna. Kalau surah yang lain itu mungkin terpenggal-penggal, tapi surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu sempurna. Sempurna. Dan ini dibaca setiap kita sholat. 5 kali kita sholat, maka 5 kali pula dibaca. Tentunya ada hikmah, ya. Dengan melihat Al-Fatihah saja, maka ini gambaran dari keseluruhan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kandungan Al-Quran yang ada di dalamnya. Kalau kita bagi, jamaah sekalian, Al-Fatihah itu terbagi kepada 4. Yang pertama, ya, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat ini yang pertama, ya, saya sebut sebagai M yang pertama itu mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Kemudian yang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengenal diri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini mengenal hidup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. M yang 4 adalah yang terakhir, membenahi diri. Jadi 4 ini, yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua mengenal diri, yang ketiga adalah mengenal hidup, yang keempat adalah membenahi diri. Jadi sebenarnya ketika kita membaca setiap saat kita sholat, sebenarnya ini yang harus tertanam dalam diri kita. Yang pertama, mengenal Allah. Apa yang harus kita kenal? Yang pertama adalah kasih sayang. Dari surah Al-Fatihah ini adalah Ar-Rahmanir Rahim, ya. Sifat Allah yang sangat luas, yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini yang harus kita kenal. Bagaimana cara mengenalnya? Cara mengenalnya sangat sederhana, jamaah sekalian. Sifat kasih sayang Allah itu kita sudah rasakan sejak kita lahir sampai sekarang. Yang pertama, Allah memberikan kita cahaya. Ada matahari. Dengan adanya cahaya matahari, jamaah sekalian, kita bisa beraktivitas di siang hari. Allah jadikan pasangannya itu malam hari. Untuk apa? Untuk istirahat. Dan ini kita telah jalani berpuluh-puluh tahun sampai usia kita sekarang. Pernahkah kita menyadari bahwa dia adalah rangkaian kasih sayang Allah yang telah Allah berikan sama kita, dan kita sudah gunakan, kita sudah nikmati. Allah berikan udara itu gratis, ya. Tapi suatu saat akan terasa nikmat udara ini kalau kita harus membayarnya. Ketika kita sudah tidak bisa lagi bernafas dengan normal. Apa itu? Beli oksigen di rumah sakit. Itu kan udara. Kita harus bayar. Nah, udara ini sejak kita lahir sampai sekarang, itu kita sudah rasakan, kita sudah nikmati. Mengenal Allah dari kasih sayang Allah itu dari nikmat yang telah Allah berikan. Allah telah menciptakan kita, Allah telah mengurus kita, Allah telah memelihara kita. Sampai kita tidur, Allah pun masih memelihara kita. Ya, nikmat yang telah Allah berikan ini luar biasa. Sehingga apa jemaah sekalian? Ayat pertama dari surah Al-Fatihah ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah penggambaran bagaimana nikmat yang telah Allah berikan dan kita telah gunakan. Nikmat kesehatan, ya, itu luar biasa. Kemudian yang kedua adalah mengenal diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bisa menyembah Allah kalau kita mengetahui bahwa diri kita seorang hamba. Ya. Tapi kalau kita tidak merasa seorang hamba, maka tidak mungkin kita menyembah kepada Allah. Seorang prajurit, jamaah sekalian, akan hormat pada jenderalnya kalau dia tahu bahwa dirinya prajurit. Tapi kalau dia tidak tahu dirinya prajurit, bahkan memposisikan dirinya sebagai jenderal juga, maka dia tidak memuliakan jenderalnya. Betul? Jadi harus tahu diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kepadamu kami menyembah, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah.
dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita sudah tahu kasih sayangnya Allah begitu banyak telah kita nikmati. Allah itu maha besar. Maka kita, Allah yang menciptakan kita, maka bentuk penyembahannya, bentuk terima kasih kita adalah menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Karena kita tahu Allah maha kuasa, maka kita pun wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini dibaca setiap saat. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Kalau kita kena sesuatu musibah, contoh yang kemarin yang tadi pagi saya sampaikan bahwa kalau kita punya kenalan pejabat ataulah jenderal umpamanya, ketika kita ditilang, ini saya ulangi, ketika kita ditilang yang pertama kali kita ingat ya backing kita atau Allah yang kita ingat. Kalau ada masalah di jalan, kita sudah punya kenalan, ada kartu namanya. Kartu namanya ini kartu ajaib. Begitu kita tunjukkan ke petugas saja dia sudah takut. Pertanyaan saya, kalau ada masalah, kita ingat siapa yang pertama kali kita ingat? Backing kita atau Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya secara fitrah menurut kita itu langsung kita ingat backing kita. Sama dengan kalau kita sakit, yang pertama kali diingat dokter atau Allah? Dokter. Jadi kalau kita mengenal diri kita, kita mengenal Allah, maka yang pertama kali kita minta ketika kita sakit, jamaah sekalian, maka yang pertama kali kita lakukan sebelum kita ke dokter sebagai bukti sebagai seorang hamba, maka kita laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sakit. Tolong tunjukkan ya Allah, ya sebab-sebab kesembuhan saya. Nah, apakah dia melalui istighfar, ya, salawat, sedekah, jalan terakhir itu baru ke dokter. Jadi dokter itu jalan terakhir. Jadi kita tidak salah, ya. Yang jelas kita melapor dulu. Kalau kita sudah laporan jamaah sekalian, baru ke dokter, apa yang terjadi? Allah akan gerakkan tangannya untuk menulis resep itu yang sesuai dengan sakit kita. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Makanya diulang setiap saat. Yang ketiga adalah setelah mengenal Allah, mengenal diri, yang ketiga adalah mengenal hidup. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah jalan yang lurus. Nah, mengenal hidup dalam artian adalah kita mohon pertolongan Allah untuk membimbing kita tetap berada di jalur yang benar. Yang terakhir adalah membenahi diri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada dua jalan. Jalannya orang yang telah beri nikmat, ya. Kemudian jalannya orang-orang yang dimurkai dan disesatkan. Nah, membenahi diri, bagaimana kita masuk golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Fatihah ini jamaah sekalian akan terwujud kepada, akan turun kepada ayat-ayat berikutnya. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Begitu kita buka Al-Fatihah, buka surah berikutnya, masuk ke Alif Lam Mim, Allah langsung tunjukkan zalikal kitab la raiba fihi hudallin. Itulah kitab Al-Qur'an sebagai petunjuk. Karena kamu minta, maka Allah langsung berikan. Oleh karena itu, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salatnya. Dan ini diulang setiap kita salat 5 kali sehari semalam. Yang pertanyaannya adalah, apakah jamaah sekalian sudah tahu artinya Al-Fatihah itu? Kalau belum, maka kita pelajari. Kalau sudah tahu, maka mari kita tadabburi. Jadi begitu kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu sudah kita rasakan nikmat. Bukan rasakan Allah ya, tapi rasakan nikmat Allah yang telah kita dapatkan.
Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sadari bahwa diri kita seorang hamba yang hanya patut, yang harus tunduk kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Dia. Kenapa? Karena Dia Maha segala-galanya. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim, kita mohon petunjuk jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Kita bisa istiqomah di atasnya. Yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada juga yang mengatakan bahwa terbagi tiga isi Al-Quran berdasarkan Al-Fatihah. Yang pertama tauhid, yang ayat pertama tadi sampai ayat ketiga. Kemudian yang kedua berisi syariah atau ibadah, ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini penyembahan. Kemudian berisi hikayah, cerita orang-orang yang telah diberi nikmat, cerita orang-orang yang disesatkan, kemudian cerita orang-orang yang dimurkai. Ini tiga. Oleh yang kita jamaah sekalian, ya, saya sudah lihat sudah 15 menit ya. Ini sudah pas waktunya. Jadi mari saya sampaikan jamaah sekalian, mari kita tadabburi surah Al-Fatihah. Dan ketika kita membacanya, seakan-akan rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah, rakaat ketiga Al-Fatihah, rakaat keempat Al-Fatihah. Ketika 4 rakaat, maka ibarat kita sedang memaku. Rakaat pertama kalau kita sudah tahu artinya sudah masuk ke dalam. Rakaat kedua kita tahu artinya mendalam, sudah masuk semakin mendalam. Rakaat ketiga kita sudah tadabburi, itu semakin masuk ke dalam. Yang keempat betul-betul kita tadabburi lagi semakin dalam, maka dia tertanam dalam hati kita. Dan ini diharapkan setiap saat. Karena dalam agama itu tidak ada hal yang baru. Tidak ada yang baru. Semuanya apa yang kita sudah dapatkan, cuma diulang. Sama dengan zikir yang kita diulang 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Apa maksudnya? Supaya meresap masuk ke dalam jiwa kita. Ya, begitu baca subhanallah yang kedua itu sudah merasuk ke dalam. Bukan hanya di mulut saya subhanallah, bukan. Sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah juga kita disunnahkan itu tartil. Bukan satu nafas. Ya. Bukan satu nafas tapi tartil. Supaya apa? Supaya bisa meresap ke dalam jiwa orang-orang yang membaca ayat tersebut. Nah, ini jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa urai semakin dalam lagi. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.